Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita baca yang kemarin kita telah ambil di papan ada 3 maf'ul bih, maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Kita lihat babu mansubatil asma, bab isim-isim yang dibaca nasab. Yang pertama al-maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-maf'ul bih huwa, maf'ul bih dia adalah al-ismul mansubu. Itu ketentuan yang sangat perlu sekali itu. Maf'ul bih itu harus isim, terus harus mansub. Kalau antum bilang ini maf'ul bih, tidak boleh antum baca marfu, tidak boleh antum baca apa? Majrur, harus marfu, harus mansub. Tidak boleh marfu, tidak boleh majrur. Alladzi yaqa 'alaihil fi'lu, yang perbuatan itu jatuh padanya. Maksudnya dia yang dikenai pekerjaan. Dia yang dikenai pekerjaan. Misal contoh, darabtu Zaidan, saya pukul Zaid. Mana maf'ul bihnya? Zaidan. Raqibtul farosa, saya naik kuda. Mana maf'ul bihnya? Farosa. Fatahtul babaini, mana maf'ul bihnya? Al-babaini. Apa alamat nasabnya ini? Ya, kan dia isim musanna. Ra'aitul muslimina, mana maf'ul bih? Apa tanda nasabnya? Ya, karena dia siapa? Jama' mudzakkar salim. Ra'aitu abaka, mana maf'ul bih? Abaka, apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa dia? Asmaul khamsah. Itu alhamdulillah kan. Lama-lama kita akan ingat semua itu dengan seringnya atau berulangnya pencontohan. Apalagi nanti ketika kita praktek baca kitab. Insyaallah. Wa nau'an, dan dia terbagi 2. Dohir kama musin, ada maf'ul bi dohir sebagaimana dicontohkan. Jadi semua pencontohan tadi itu maf'ul bi dan dohir, bukan domir. Bukan domir. Berikutnya adalah yang kedua, ada maf'ul bi berupa domir. Wah kisman, seperti biasa. Domir itu terbagi 2. Kalau menjadi maf'ul bi, ada muttasil bersambung dengan fi'il. Bersambung dengan fi'il, misal contoh darabtuhu, mana maf'ul bihnya? Hu. Darabtuhuma, huma. Darabtuhum, darabtuha, darabtuhunna, darabtuka, darabtuki, darabtukuma, darabtukum, darabtukunna, darabtani. Nih, ya-nya itu. Ya-nya ya, bukan nunnya. Ya-nya saja. Tapi kenapa dipakaikan nun? Supaya fiilnya tidak dikasroh. Kan fiil harus dilindungi dari kasroh. Kalau ada fiil bersambung dengan ya, pastikan nun ada. Namanya nun wikoyah. Nun penjaga. Semua itu. Fiil apapun antum mau sambungkan dengan ya, taruhkan nun. Supaya nun itu yang dikasroh. Bukan fi'il. Jadi nun ini namanya nun wikoya. Nun penjaga. Nun penjaga. Penjaga apa maksudnya? Penjaga fi'il dari kasroh. Kan fi'il tidak boleh di kasroh. Yang boleh di kasroh itu hanya apa? Isim. Semua fi'il. Semua fi'il. Begitu teori cara penulisannya. Misalnya antum dapat doroba. Doroba. Antum sambungkan dengan ya, apa antum bilang? Langsung dorobani, ndak boleh bilang dorobi. Kalau ini berarti fiil di kasro. Fiil ndak bisa di kasro. Ndak boleh antum kasro fiil, sehingga taruhkan nun supaya yang di kasro nanti bukan akhir fiil, tapi siapa? Nun. Namanya nun apa? Wikoya, nun penjaga. Nun penjaga. Penjaga apa? Penjaga fiil dari kasro. Dipahami ini? Sama ini. Dorobani, dorobtani, dorobtani. Kan kalau ada langsung ya,
berarti nanti akan jadi dorobti. Kan begitu? Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Harus dorobtani. Jelas ini? Nah ini kalau ya. Dorobtana. Mana maf'ul bih? Semua ini saya sudah kasih semua ini. Ini ada bentuknya kalau antum hitung. Dorobtuhu 1, huma 2, hum 3, ha 4, hunna 5, ka 6, ki 7, kuma 8, kum 9, kunna 10, ni 11, na 12. 12 inilah bentuk maf'ulun bih nanti dalam kalimat. Nanti tinggal diganti dorob. Semua ini selalu menjadi maf'ulun bih kalau antum dapat begini. Sebagaimana kalau antum dapat tu, ta, ti, na itu sebagai fa'il. Paham gak ini? Tapi kalau antum dapat ini, antum dapat ka, langsung bilang maf'ul bih. Yang penting fi'il. Yang penting bersambung dengan fi'il. Karena kalau bersambung dengan isim lain lagi. Paham ini? Kalau bersambung dengan huruf lain lagi. Tapi kalau dia bersambung dengan fi'il, pastikan dia maf'ul bih. Pastikan dia sebagai apa? Maf'ul bih. Kalau antum dapat. Karena di sini sudah dikasih semua ini bentuk. Tinggal nanti ganti fi'ilnya. Misalnya saya bisa ganti nanti dengan kataba. Katabahu. Katabahumah. Katabahum. Nggak harus tu ya. Nggak harus tu. Pokoknya yang penting dia bersambung dengan fi'il. Nggak harus ada tu-nya. Nggak harus ada ta-nya. Paham? Yang bisa ada fi'il. Katabahu. Hu maf'ul bih. Katabaha. Ha maf'ul bih. Katabahuma, huma maf'ul bih. Katabahum, hum maf'ul bih. Katabaha, katabahunna, hunna maf'ul bih. Katabaka, maf'ul bih. Katabaki, maf'ul bih. Katabakuma, maf'ul bih. Katabakum, maf'ul bih. Katabakunna, maf'ul bih. Katabani, maf'ul bih. Katabana, katabana. Yang tidak disukun ya, hati-hati ini na. Karena na ini berserikat antara fa'il sama maf'ul bih. Gimana saya bedakannya? Lihat akhir fi'il. Lihat akhir fi'il. Kan kataba. Na ada 2. Khusus na saja. Khusus na saja. Na ini berserikat antara dhamir rafa sama dhamir apa? Nasab. Gimana cara saya bedakan? Kalau langsung dia bersambung dengan akhir fi'il. Kalau tidak langsung misalnya ada tu dulu. Tuna otomatis na maf'ul bih dhamir nasab. Tapi sekarang kadang dalam kalimat tidak ada ini tu, langsung bersambung dengan akhir fi'il. Nah, gimana saya tahu ini rofa yaitu fa'il, ini nasab maf'ul bih? Lihat akhir fi'il. Kalau dia sukun berarti dhamir rofa. Kan sudah kita pelajari dah. Dhamir rofa sebagai fa'il, akhir fi'il mudhari'nya, akhir fi'il madinya pasti sukun. Jadi kalau dia bilang katabna rofa fa'il. Tapi kalau dibilang katabana, dia tidak sukun. Dia patah. Berarti nasab. Itu cara membedakannya nanti dalam kalimat. Karena domir ini sama. Yang sama saja. Yang lainnya beda. Yang lainnya apa? Beda. Misalnya kamu. Kamu. Kalau kamu fa'il kan ta. Kalau kamu maf'ul bih ka. Memang beda dia. Beda. Paham kan? Kalau saya fa'il tu. Kalau saya maf'ul bih ya. Jadi memang beda. Kalau dia bilang katab tu, saya menulis berarti tu fa'il. Katabani, saya juga. Tapi apa? Maf'ul bih. Paham bedanya? Ini saja yang masalah nanti dalam baca kitab harus antum perhatikan. Kalau antum bilang ini fa'il, sukun. Ini maf'ul bih, jangan disukun. Jangan disukun. Jelas kan? Ini khusus domir ini. Adapun terjemahannya ada di buku. Alhamdulillah dibawa. Ya rincian terjemahan itu domir. Ya dari dorob tuhu apa artinya. Ya bisa dibaca. Kemudian munfasil. Domir yang kedua yang menjadi maf'ulun bih ada namanya domir munfasil. Domir terpisah. Tidak bersambung dengan fi'il. Misal contoh iyyaka na'budu. Perhatikan itu kata iyyaka.
Kalau antum dapat domir iyaka dan nanti saudari-saudarinya kita akan dapatkan di buku berikutnya insya Allah. Kalau antum dapat iyaka pastikan maf'ulun bih dimanapun posisinya. Mau di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya langsung bilang ini sebagai apa? Maf'ul bih itu dipastikan. Karena domir ini tidak pernah menjadi yang lain. Selalu menjadi maf'ul bih. Cuman rincian domirnya apa saja bentuknya kita belum kasih di buku dasar ini. Yang penting antum tahu bahwa maf'ulun bih itu bisa berupa domir terpisah. Bentuknya seperti iyaka. Bentuknya seperti iyaka. Nanti di buku kedua akan dirinci lagi sedikit. Di buku ketiga baru akan dikasih semuanya. Bentuk-bentuknya dan serta hukumnya. Wa ma na'budu illa iyaka. Mana maf'ul bih? Mana maf'ul bih? Pokoknya iyaka, dimanapun antum dapat. Di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya dapat iyaka maf'ul bih. Dapat iyaka maka langsung bilang apa? Maf'ul bih. Sebagaimana kalau antum dapat huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau antum dapat di awal pastikan dia mubtada. Yang sudah lewat di mubtada. Kalau antum dapat huwa huma hum di awal pastikan siapa dia? Mubtada. Paham kan? Pasti mubtada. Sama ini. Cuman bedanya kalau ini dimanapun didapat. Dimanapun antum dapat. Pastikan dia apa? Maf'ul bih. Jelas ini ya? Selesai maf'ul bih. Jadi intinya maf'ul bih adalah isim mansub yang jatuh padanya pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Dia terbagi dua. Dhohir, domir. Dan fokuskan domir yang menjadi maf'ul bih. Supaya nanti dalam baca kitab Gundul langsung antum bisa pastikan ini mansub maf'ul bih. Ini mansub maf'ul bih. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Ada namanya al-maf'ul mutlak. Ada namanya maf'ul mutlak. Kemarin kita sudah pahami bagaimana itu maf'ul mutlak. Dan di sini akan dirinci lebih dalam lagi sedikit. Karena ada fungsinya berdasarkan terjemahan. Itu tambahan dalam terjemahan sekarang. Al-maf'ul mutlak huwa, maf'ul mutlak adalah al-masdar. Jadi saya tidak bilang isim mansub. Langsung saya bilang al-masdar al-mansub. Supaya memperpendek. Karena kalau kita bilang masdar pasti isim. Paham maksudnya? Kalau kita bilang masdar pasti siapa? Isim. Cuman kenapa saya tidak bilang isim? Saya langsung bilang masdar. Untuk menunjukkan bahwa namanya maf'ul mutlak harus masdar. Nah, bukan isim sembarang. Kalau kita bilang isim berarti kan umum. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa nama orang, bisa nama hewan. Kan terlalu luas nanti kita pikir. Paham kan? Makanya kita pilih yang dekat. Kita pilih langsung yang menentukan itu maf'ul mutlak itu yang bagaimana. Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Yang mana antum sudah paham itu masdar. Di pelajaran shorof. Apa itu masdar? Yang berada dalam urutan ketiga dalam tasrif. Itu kata menjadi maf'ul mutlak. Mansub. Nah, setelahnya itu adalah fungsinya. Kalau antum tidak tahu setelahnya adalah, tidak ada masalah. Dia bilang al-masdar al-mansub. Ini maf'ul mutlak adalah masdar yang mansub. Berarti nanti keluar kalau ada masdar marfu atau ada masdar majrur. Kan tidak selamanya itu masdar nanti marfu. Bisa min dorbin. Apa maksudnya? Min dorbin, ro'aitu dorban, saya melihat pukulan. Kan mansub juga, tapi nanti ini ro'aitu dorban bukan masdar. Nanti dikeluarkan oleh ro'aitu, bukan fiilnya. Tidak selafat, tidak semakna. Terus bukan perbuatan hati, berarti dia bukan maf'ul ajli juga. Berarti nanti bisa masuk di maf'ul bih. Paham kan? Bisa juga dia marfu. Bisa juga dia marfu. Bisa juga masdar. Jadi masdar itu tidak selamanya mansub. Tapi kalau dia mansub maka dia maf'ul mutlak. Terus setelahnya itu hanya fungsi. Setelahnya itu hanya fungsi saja. Fungsi masdar ini. Kenapa kita ucapkan itu masdar? Dalam kalimat. Dia adalah al-mu'akkidu li'amilihim. Menguatkan amilnya. Untuk menguatkan pekerjaan sebelumnya. Nanti antum terjemahkan sungguh. Jadi antum tidak terjemahkan masdarnya misalnya. Dorobtu dorban.
Tidak boleh untuk bilang apa? Saya pukul-pukul begitu. Darabtu Zaidan darban misalnya. Saya pukul Zaidan, pukul. Tidak, ini berfungsi untuk menguatkan. Makanya harus sama lafadznya. Kan untuk menguatkan. Jadi terjemahannya, darabtu Zaidan darban, sungguh saya telah memukul Zaid. Karena menguatkan. Terjemahkan dengan kata apa? Sungguh. Ini masalah terjemah. Kalau antum belum paham, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ini masalah menerjemahkan. Fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, awil mubayyin li naw'ihi. Atau menjelaskan jenis pekerjaannya. Paham ini? Menjelaskan apa? Jenis pekerjaannya. Ini saya pukulnya bagaimana? Nanti ada ciri-cirinya di catatan kaki di bawah. Insya Allah kita akan baca sebentar. Bisa menjelaskan jenisnya. Bisa. Fungsi kedua. Fungsi ketiga, auli adadihi, atau menjelaskan jumlahnya. Ada perbedaan, nanti ada tiga ini. Tiga ini ada perbedaannya. Jadi bisa menguatkan, paham ya? Bisa menjelaskan jenisnya, atau bisa menjelaskan apa? Jumlah pekerjaannya. Ini fungsi maf'ul mutlak. Kalau saya datangkan maf'ul mutlak, maka tiga ini adalah fungsinya. Tiga ini adalah apa? Fungsinya. Tidak keluar. Dan memang datang dalam kalimat tiga bentuk contoh. Tiga bentuk contoh. Ya. Doroba, Zaidun, Kalban, Dorban. Dorban. Lihat. Bisa juga doroba sama, Zaidun sama, Kalban sama, Dorban sama. Tapi dia tambahkan kata setelahnya, ya, syadidan misalnya, ya, atau dia katakan doroba sama, Zaidan sama, Kalban sama, tapi bentuknya bukan dorban, tapi bentuknya adalah dorbatan. Nah ini tiga bentuk tapi beda artinya, beda fungsinya. Kalau ini dorobtu Zaidan, doroba Zaidan, doroba Zaidun, Kalban, dorban, terjemahannya ini sungguh, dari sini diartikan sungguh. Jadi ini tidak diterjemahkan. Sungguh Zaid memukul anjing. Paham artinya? Jadi bukan Zaid memukul anjing pukul. Paham ini? Jadi ini diartikan apa ini? Nah, sungguh. Karena ini adalah penguat. Ini sebagai apa? Penguat. Ini fungsi pertama. Iya. Fungsi kedua, doroba Zaidun Kalban dorban syadidan. Kalau ada diikutkan ini yang disebut dengan na'at, sifat, nanti kita akan pelajari di bab akhir. Kalau ada kata lagi setelah dorban yang mansub semisalnya, paham ya? Ada kata lain yang mansub setelahnya, dia sebagai na'at. Contohnya doroba Zaidun Kalban dorban syadidan. Maka ini untuk menjelaskan pukulannya. Zaid memukul anjing dengan pukulan yang keras. Jadi jenis pukulannya gimana? Paham kan? Keras. Dari mana kita tahu? Ini menjelaskan bentuk pukulannya. Dari mana kita tahu? Ada ini tambahan. Jadi kalau ada tambahan seperti ini, maka itu fungsi kedua. Ini disebut fungsi yang kedua. Paham ya? Fungsi ketiga, itu paling beda sendiri. Kalau masdarnya berwazan fa'alatan, pastikan fungsinya adalah menjelaskan jumlah pekerjaan. Berapa kali dia lakukan. Kalau dia berbentuk pola apa? Fa'alatan. Memang beda polanya. Lihat. Doroba Zaidun Kalban dorbatan. Langsung untuk bilang Zaid memukul anjing 1 kali. Jadi jangan diterjemahkan pukul, bukan. Tapi langsung menjelaskan apa? Jumlah pukulannya berapa. Zaid memukul anjing dorbatan. Apa artinya? Zaid memukul anjing 1 kali. Paham gak ini? Kalau berwazan dengan ini, maka ini nanti adalah masuk fungsi ketiga. Dalam kalimat Quran, hadits, tidak akan pernah keluar dari 3 ini. Tapi ini kita berenangnya nanti saat menerjemahkan.
Karena mau fungsi pertama, kedua atau ketiga, tetap kita i'rab apa? Maf'ul mutlak. Tetap. Tapi ini terkait dengan terjemahannya. Ini nanti kita akan berenang dengan ini di kitab, di praktek. Jadi praktek. Jelas ini 3 fungsinya? Jelas ini? Yang jelas dia adalah masdar mansub. Fungsinya bisa menguatkan, bisa menjelaskan jenisnya, bisa menjelaskan apa? Jumlahnya. Paham Mas Fudail? Paham ini? Ini tambahan sekaligus artinya. Misalul muakkidah li amilihi. Contoh menguatkan amilnya, darabtu dorban. Apa terjemahannya? Sungguh saya telah memukul. Misalul mubayyin li nau'ihi. Contoh menjelaskan jenisnya, akaltu aklan katsiran. Apa artinya ini? Saya makan banyak. Ini langsung begitu. Jadi tidak perlu bilang, saya makan banyak. Saya makan banyak. Tidak perlu. Kan ini menjelaskan apa? Jenis makannya. Gimana dia makan? Oh banyak. Jadi langsung bilang, saya makan banyak. Saya makan banyak. Yang ketiga, misal mubayyin li adadi. Contoh untuk menjelaskan adatnya, nadhartu nadrotan. Kalau ada pola begitu, nadhartu nadrotan. Dia punya pola tersendiri. Punya pola tersendiri. Polanya fa'alatan. Maka fungsinya apa ini? Menjelaskan apa? Jumlah pekerjaannya. Maka apa artinya nadhartu nadrotan? Saya melihat 1 kali. Kalau 2 kali, buat musanna. Nadrotain. Kalau banyak kali, buat jama. Kan ini ada ta'nya, berarti jama muannas salim. Bilang, nadhartu nadrotin. Buat musanna. Buat jama muannas salim. Paham maksudnya? Kalau lihat sekali, mufrad. Nadhartu nadrotan. 2 kali, musanna. Nadhartu nadrotaini. Mansub. Kalau mau banyak kali, buat jama muannas salim. Kan ini ada ta'nya. Nadhartu nadhara tintan. Tin. Jamak salim alamat nasabnya dengan apa? Dengan kasro. Dipahami nih? Tinggal dibuat begitu. Jadi ada catatan di bawah saya kasih. Catatan ke-28. Catatan maf'ul mutlak. Jika bermakna menjelaskan jenis pekerjaan, maka cirinya ada na'at. Sifat. Na'at itu adalah sifat. Dan kita belum pelajari, kita akan pelajari di bagian akhir. Jika menjelaskan jenis pekerjaan, maka cirinya ada na'at atau sifat dalam kurungnya. Atau mudhafun ilai setelahnya. Ini semua di akhir. Ciri-ciri kalau dia menjelaskan jenis pekerjaan pasti ada na'atnya atau ada mudhafun ilainya. Ini kita gantung. Karena kita belum tahu apa itu na'at, apa itu mudhafun ilai. Itu cirinya. Yang jelas pasti ada kata setelahnya. Pasti ada kata setelahnya. Iya. Kemudian, dan jika berwazan menjelaskan jumlah pekerjaan, dan jika bermakna menjelaskan jumlah pekerjaan, maka cirinya ia berada di atas wazan fa'alatan. Paham ini? Fa'alatan. Itu khusus. Berada di atas wazan apa? Fa'alatan. Selain itu, maka bermakna menguatkan pekerjaan. Kalau antum dapat hanya masdar tidak ada setelahnya, tidak ada juga berwazan fa'alatan, maka menguatkan pekerjaan. Misalnya antum dengar, ya datang dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Kallamallahu Musa takliman. Takliman masdar dari kallama. Kan tasrifnya kallama yukallimu takliman. Berarti selafat. Berarti ini takliman apa? Sebagai apa i'rabnya? Dia masdar tapi sebagai apa? Maf'ul mutlak. Fungsinya? Pertama tidak berwazan fa'alatan. Berarti bukan untuk menjelaskan jumlahnya. Terus tidak ada na'at setelahnya atau tidak ada mudhafun ilai. Berarti dia sekarang apa? Menguatkan. Maka terjemahannya kallamallahu Musa takliman. Sungguh Allah berbicara kepada Musa. Paham jadi maknanya? Jelas kan? Itu terjemahannya. Kemudian beliau berkata wahyu kisman. Ini yang kemarin. Dia terbagi 2.
Lafdiyun wa ma'nawiyun. Ada maf'ul mutlak lafdi dan ada maf'ul mutlak ma'nawi. Ya, ada maf'ul mutlak lafdi dan ada maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Fa in wafaqa lafduhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdiyun. Jika lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya, maka itu dibilang lafdi. Kalau lafadznya maf'ul mutlak sama dengan lafadz fi'ilnya, maka itu dibilang apa? Lafdi. Nah contoh, qataltuhu qatlan. Sama lafadznya? Maka apa namanya ini? Lafdi. Darabtuhu darban. Sama lafadznya? Sama. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi. Jika sama dengan makna fi'ilnya tapi tidak lafadznya. Sama maknanya tidak sama lafadznya. Maka apa ini? Fahuwa ma'nawi. Maka ini namanya apa? Ma'nawi. Nah contoh, jalastu qu'udan. Saya duduk, qu'udan juga duduk. Berarti sama maknanya tapi tidak sama apa? Lafadznya. Wa qumtu wukufan. Saya berdiri, wukufan juga berdiri. Berarti sama makna tapi tidak sama lafadz. Nah, ini tetap dibilang maf'ul mutlak. Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas maf'ul mutlak? Sebelum kita lanjut lagi baca yang ketiga. Mana Nabil? Jelas Nabil? Arjun? Jelas Arjun? Akof? Ahkof atau alkof? Oh al. Oh saya salah. Iya. Alkof jelas? Yakin saudara? Yakin betul? Masa? Siapa-siapa yang belum jelas? Tidak ada ya? Tidak ada? Nah kita lanjut. Selesai maf'ul mutlak. Sekarang al-maf'ul li ajli. Yang mirip dengannya. Karena hanya ada dua tempat masdar itu dinasab. Tidak ada yang lain. Tidak ada tempat lain masdar itu dinasab. Ini kembarannya. Ini tempat kedua. Kalau antum dapat masdar dinasab, pastikan. Kalau bukan maf'ul mutlak, pasti yang ini. Maf'ul li ajli. Jangan pernah tebak yang lain. Jangan pernah tebak yang lain. Inilah yang kedua dan terakhir untuk pembahasan masdar di nahwu. Di nahwu. Yaitu al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli huwal ismul mansub. Dia adalah isim mansub. Sengaja saya bilang isim mansub karena nanti ada di syarat. Nanti ada syarat yang dibawa. Jadi kita bilang isim mansub. Kan dia punya syarat khusus. Isim mansub. Alladhi yang yudkaru. Ini nanti untuk menentukan gimana cara saya terjemahkan itu maf'ul li ajli. Alladhi yudkar. Yang disebutkan. Bayanan sebagai penjelas. Lisababi untuk sebab. Wuku'il fi'il, terjadinya pekerjaan. Jadi itu dia itu sebab terjadinya pekerjaan. Misalnya kemarin contoh, sholaitu imanan. Saya sholat iman. Berarti sebab dia sholat apa? Karena iman, begitu. Makanya maf'ul li ajli itu terjemahkan pakai kata karena. Jangan lupa tambahkan kata itu. Amini. Kalau maf'ul mutlak, sungguh. Nah. Sudah tadi? Iya? Atau menjelaskan pekerjaan atau menjelaskan jumlahnya. Kali. Satu kali, dua kali, tiga kali. Paham? Kalau ini karena. Setiap antum dapat maf'ul li ajli. Masdar yang menjadi maf'ul li ajli. Terjemahkan karena. Sholaitu imanan billah. Saya sholat karena iman kepada Allah. Paham ini? Paham terjemahannya? Karena dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kan dia disebutkan untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya pekerjaan. Kalau maf'ul mutlak menguatkan pekerjaan. Paham ini? Kalau ini sebab terjadinya pekerjaan. Beda kan? Beda fungsinya. Kalau maf'ul mutlak menguatkan, kita terjemahkan sungguh. Kan? Kalau ini sebabnya. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan?
maka alasannya itu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Misalnya antum katakan misalnya, ya, farartu minal asadi khaufan. Dia bilang, saya lari dari singa. Khaufan. Nah, khaufan. Khaufan enggak sama dengan lafaz fi'il atau sama? Sama enggak dengan lafaz fi'il atau tidak? Tidak. Dia kan farartu khaufan, tidak sama. Tidak sama juga maknanya, karena farartu saya lari, khaufan takut. Berarti enggak sama lafaz, enggak sama makna. Berarti bukan maf'ul mutlak. Maf'ul apa dia? Li ajli, hati-hati. Terjemahannya khauf artinya takut. Tapi kan maf'ul li ajli tambahkan karena. Berarti saya lari dari singa karena takut. Paham? Jadi maknanya saya lari dari singa karena apa? Karena takut. Jelas terjemahannya? Nah, ini nanti. Insya Allah kalau ini nanti kita perdalam di baca kitab. Karena nanti ada latihan baca kitab dan terjemah. Dan terjemah. Nanti saya ingatkan. Kalau dapat maf'ul li ajli, terjemahkan. Seperti yang disebutkan tadi. Lihat. Misal contoh. Sholaitu imanan billahi. Saya sholat karena iman kepada Allah. Jadi imanan itu maf'ul li ajli. Lihat lagi contoh kedua. Zurtu aliyan. Zurtu aliyan. Saya mengunjungi Ali. Jadi Ali sebagai apa itu? Kenapa masuk? Maf'ul bi. Hubban lahu. Hubban itu masdar. Itu masdar. Apakah sama dengan lafaz fi'ilnya? Tidak. Sama maknanya. Hubban artinya cinta. Zur artinya mengunjungi. Berarti beda makna. Kalau beda makna, beda lafaz, berarti gugur maf'ul mutlak. Sisa satu kalau masdar. Berarti maf'ul apa nih? Li ajli. Terjemahannya. Setelah antum tentukan, maka antum terjemahkan. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Paham jadinya? Karena cinta. Jelas terjemahannya itu. Itu kalau antum juga belum terlalu dalam terjemahannya, enggak apa-apa. Karena itu nanti dibaca kitab baru akan diperdalam. Yang penting antum kenal dulu hubban itu maf'ul li ajli. Paham ya? Bukan maf'ul mutlak. Yang mendukung sebenarnya sampai di situ orang sudah paham maf'ul li ajli itu apa. Cuman para ulama kita menambahkan syarat supaya lebih bisa dibedakan dengan maf'ul mutlak karena masalahnya ini sama. Paham kan? Sama-sama masdar, sama-sama mansub. Dipahami nih? Sama-sama masdar, sama-sama mansub. Masalah makna itu kan masalah lain. Masalahnya kita bisa baca kitab tanpa tahu arti. Paham ini? Sekarang, apa syarat yang membuat ini beda dengan maf'ul mutlak? Sebagaimana kemarin sudah didukung kan? Kalau selafat atau semakna itu kan sudah kita tahu pasti maf'ul mutlak. Sekarang kapan kita bisa pastikan ini maf'ul li ajli? Paham ini? Kalau maf'ul mutlak sudah bisa kita pastikan. Selafat atau apa? Semakna. Maf'ul ajli? Lihat. Syurutul maf'ul li ajli. Syarat kata yang menjadi maf'ul li ajli. Ini penting sekali kalau di ulama nahwu. Ini yang penting sekali. Kalau di ulama nahwu. Pertama, ayakuna masdaron. Jadi isim yang dibilang tadi isim mansub harus masdar. Qalbiyan, tidak cukup masdar. Kalau dibilang masdar, maf'ul mutlak juga masdar. Perhatikan itu istilahnya. Qalbiyan, hati. Masdarnya perbuatan hati. Cinta, iman, takut, berharap. Perbuatan hati. Dia itu bukan perbuatan anggota badan. Jadi dia harus masdar. Harus apa? Masdar. Tapi masdarnya harus apa? Hati. Sampai di sini saja itu sudah cukup. Oh masdar. Tapi harus perbuatan apa? Hati. Ditambah lagi syarat kedua. Yang kedua. Ayyakuna illatan lima qablah. Harus menjadi sebab. Untuk sebelumnya. Misalnya tadi contoh tadi. Sholaitu imanan. Kan imanan. Harus menjadi sebab untuk pekerjaan sebelumnya. Sholaitu imanan. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu sholat? Karena iman. Nah, kenapa kamu lari tadi dari singa? Karena takut. Jadi harus jadi sebab pekerjaan sebelumnya. Kenapa kamu lakukan itu? Paham kan? Jelas ini. Harus menjadi sebab
untuk pekerjaan sebelumnya. Bukan penguat, sebab. Ini memperdalam lagi yang berikutnya. Ayat tahida zamanuhu wa zamanul amil. Ini pendukung yang berikutnya ketiga. Harus sama waktunya dan sama waktunya maf'ul li ajli dengan waktu amilnya, fiilnya. Lihat, sholaitu imanan. Kapan dia sholat? Apa maksudnya? Kapan dia iman? Harus sama. Itu saya sholat saat saya punya iman. Paham? Karena memang kan orang tidak akan sholat kalau tidak punya iman. Sama dengan tadi, saya lari dari singa karena takut. Kapan saya lari? Saat saya takut. Paham ini? Paham maksudnya? Harus sama waktunya. Tidak bisa. Kenapa kamu lari? Saya takut dari singa kemarin. Paham maksudnya? Kalau beda waktunya tidak jadi. Nanti di buku kedua insya Allah akan dikasih tahu. Bagaimana kalau tidak terpenuhi ini syarat. Fokus kita sekarang adalah terpenuhi dulu ini. Paham ini? Jadi harus menjadi apa? Harus waktunya apa? Sama. Harus waktunya sama. Iya, makanya kata mereka kalau ada contoh, ya, ta'ahabtu safaron. Mereka ta'ahabtu safaron. Dia kasih mansub dan dia juga masdar. Saya bersiap-siap untuk safar. Ini safaron. Bisa enggak menjadi maf'ul mutlak? Itu kata safaron. Bisa enggak menjadi maf'ul mutlak, maf'ul li ajli? Dia sebab toh, saya bersiap untuk safar. Kenapa saya bersiap? Safar kan sebab toh? Berarti sebab. Masdar. Tapi kenapa enggak bisa kata mereka ini enggak bisa jadi maf'ul li ajli? Karena waktunya beda. Kapan dia bersiap? Kapan dia bersiap? Sebelum safar. Masa saat safar. Jadi sambil jalan antum ambil pakaiannya, buang, taruh di tas sambil jalan. Mas Fudail? Jadi waktu antum ke sini kapan bersiap? Kan pasti sebelumnya. Berarti waktunya beda. Ketika waktunya beda, ini tidak bisa. Jadi maf'ul li ajli. Harus apa? Sama waktunya. Ini untuk memperketat ini. Untuk memperketat ini. Syarat maf'ul li ajli. Untuk membedakan dengan maf'ul mutlak. Terakhir, ayat tahida fa'iluhuma. Harus sama pelakunya. Misalnya, sholaitu imanan. Saya sholat karena iman. Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang iman? Siapa yang beriman? Satu pelakunya. Lihat tadi di singa. Saya lari dari singa karena takut. Siapa yang lari? Saya. Siapa yang takut? Tidak boleh beda pelaku. Tidak boleh beda pelaku. Paham ini? Harus sama. Satu pelakunya. Tahu di satu pelaku tuh? Yang melakukan pekerjaan itu sama maf'ul li ajlinya itu adalah satu orang. Adalah satu orang. Paham kan? Contoh nyata di Quran kata para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin." Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kata khasyata, la taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak kalian. Khasyata. Khasyata masdar. Khasyata apa? Masdar. Tidak sama dengan lafaz fi'il. Karena taqtulu fi'ilnya ini khasyah. Tidak sama maknanya. Otomatis maf'ul li ajli. Kan begitu? Bukan maf'ul mutlak. Tapi apakah terpenuhi syarat? Sekarang khasyata masdar. Masdar. Hati. Khasyah takut. Nah, dia takut. Berarti hati. Iya kan? Terus apakah dia sebab sebelumnya? Sebab dia bunuh karena takut. Paham maksudnya? Dia bunuh karena takut, berarti sebab. Apakah waktunya sama? Kapan dia bunuh? Saat dia takut miskin. Kan begitu? Kapan dia takut miskin? Maka terjadi pembunuhan. Paham maksudnya? Ketika seorang takut miskin, maka dia akan membunuh. Paham ini? Berarti sama waktunya. Sama pelakunya.
Hah? Sama. Siapa yang membunuh? Takut dulu, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Siapa yang membunuh? Kalian. Siapa yang takut miskin? Kalian juga. Jadi ketika ini terpenuhi, selesai. Itu maf'ul ajli. Walaupun kalau antum kenal lawannya, pasti antum kenal maf'ul ajli. Nah, maksudnya kalau antum kenal maf'ul mutlak, otomatis kenal siapa? Maf'ul li ajli. Tapi ini pendukungnya harus masdar hati. Paham ini? Terus harus sebab sebelumnya. Terus sama waktunya. Terus sama pelakunya. Kalau antum bisa pahami ini 5, selesai maf'ul ajli, antum tidak akan samar dengan maf'ul mutlak. Tidak akan samar dengan maf'ul mutlak. Jelas ini? Kalau antum bisa paham ini. Walaupun kalau sekali lagi, kalau antum paham maf'ul mutlak, otomatis paham maf'ul ajli. Karena cuma ada 2. Cuma ada 2 masdar yang mansub. Jelas ini kan? Jelas ini? Nah, setelahnya kita sisa 2, maf'ul fi sama maf'ul ma'ah. Maf'ul fi sama maf'ul ma'ah. Pendek sekali supaya besok kita tinggal baca, kan ini pendek sekali. Isim mansub berikutnya adalah yang keempat. Maf'ul, kita mulai dengan maf'ul fi. Maf'ul fi isim mansub. Berarti dia maf'ul fi adalah pasti apa? Isim. Ketentuan kedua apa? Pasti mansub. Nah, mansub. Ketentuan ketiga, ini yang membedakannya dengan maf'ul bi dan maf'ul li ajli mutlak. Yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Inilah yang disebut dengan dzaraf. Yang antum pelajari yang di khobar. Kan khobar berisa berupa apa? Dzaraf. Dzaraf itu apa artinya? Dzaraf itu kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Kalau antum dapat isim mansub menunjukkan waktu atau tempat, pastikan namanya maf'ul fi. Maf'ul fi. Misalnya antum bilang begini, ya antum bilang, ya, safartu godan. Saya bersafar besok. Ini godan apa nih? Waktu atau tempat? Waktu atau tempat? Waktu. Kenapa dia mansub ini? Padahal bisa saja godun, godin. Kenapa dia mansub? Maf'ul fi, waktu terjadinya pekerjaan. Paham ini? Demikian pula tempat. Kita sudah contohkan di khobar, jalastu amamal ustadi misalnya. Saya duduk di depan ustad. Kenapa dibaca amamah? Kenapa dibaca amamah? Sebagai apa itu mansub? Itu jawabannya. Maf'ul fi. Paham? Kemudian di buku saya kasih kata-kata yang selalu menjadi maf'ul fi. Itu namanya tambahan saja. Tapi yang jelas dia adalah isim mansub menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau apa? Atau apa? Tempat terjadinya pekerjaan. Selesai maf'ul fi. Itu saja dia, pendek. Yang kelima adalah maf'ul apa? Maf'ul ma'ah. Terjemahannya maf'ul ma'ah. Maf'ul menunjukkan makna bersama. Ini paling mudah, ini termudah sedunia. Dia isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna ma'a. Waw yang bermakna bersama. Ini paling mudah. Kalau ada isim mansub terletak setelah waw. Jadi dia ini punya ciri khusus. Iya kan? Dia ini satu-satunya dari maf'ul. Maf'ul bi tidak ada waw. Ya kan? Li ajli tidak ada. Mutlak tidak ada. Fi tidak ada. Dia tiba-tiba ada. Dia isim mansub terletak setelah waw yang bermakna apa? Bersama. Kalau wawnya bermakna, karena nanti waw ini bisa bermakna dan. Waw ini bisa bermakna apa? Dan. Kalau makna dan, tidak mansub. Dia tergantung sebelumnya. Kita akan pelajari nanti. Kalau waw yang bermakna dan akan ada di akhir kitab.
Tapi ini adalah waw yang bermakna apa? Bersama. Misal saya bilang begini. Misalnya begini. Iya. Doroba Zaidun. Ya. Doroba Zaidun wa aliyan. Wa aliyan. Kalban. Coba perhatikan itu contoh. Dua mansub. Iya. Kalban sebagai apa kira-kira? Maf'ul bih. Kan begitu? Karena Zaid memukul anjing. Kan maf'ul bih. Sekarang, kalau aliyan sebagai apa? Lihat. Isim mansub. Terletak setelah apa? Waw. Pastikan siapa dia? Sana, maf'ul ma'. Waw di sini maknanya bersama. Zaid bersama Ali memukul anjing. Paham terjemahannya? Zaid bersama. Dari mana kata bersama itu? Wow, Zaid bersama Ali memukul anjing. Paham? Paham ini? Kalau maknanya bersama, maka setelah wow dibaca apa? Dibaca apa? Nasab. Selesai masalah. Selesai dia. Kan ini paling mudah, ini dua. Paling mudah ini dua. Jelas ini? Kita baca atau besok? Kita baca besok insya Allah. Amin kan? Sambil besok kita masuk lagi di pembahasan setelahnya. Itu pembahasan hal. Insya Allah. Jadi dua terakhir ini lebih mudah ya. Dua terakhir lebih mudah. Makanya kita sisakan. Di dua terakhir itu. Ada pertanyaan untuk dua terakhir itu? Silakan. Tidak akan pernah. Mau antum ubah ke fi'il apapun. Jadi ini tidak harus fi'il madi. Biar fi'il mudhari juga. Namanya antum bersiap. Dah? Pasti beda dengan safarnya. Mau antum bisa ata'ahabu safaron. Saya akan bersiap untuk safar. Kan begitu kan? Pasti nanti persiapanmu kapan? Pasti sebelum safar. Otomatis begitu. Maksudnya ini tidak harus fi'il madi contohnya. Antum mau fi'il mudhari tetap tidak bisa. Karena otomatis antum bersiapnya lebih duluan daripada safar. Iya kan? Tidak bisa. Gimana caranya? Jadi pertanyaannya apakah bisa maf'ul mutlak itu masdar kolbian? Contohnya? Hah? Khiftu khaufan. Saya takut, ya karena takut. Kenapa kamu takut? Karena saya takut. Itu kan sebab sih. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa ketukar. Pokoknya tidak bisa ketukar. Kalau menjadi maf'ul mutlak, tidak bisa jadi maf'ul ajli. Kalau maf'ul ajli ya tidak bisa jadi maf'ul mutlak. Paham kan? Penyakit. Fiilnya. Nah? Bukan, amil itu penyakitnya. Nah, misalnya, dorobtu Zaidan dorban. Mana amilnya? Dorban. Kalau pelaku namanya fa'il. Nah, ini amil. Amil itu penyakit. Amil, kan saudara lihat penyakit. Penyakitnya. Nah, misalnya, dorobtu Zaidan dorban. Siapa yang beramal pada Zaidan? Dorobtu kan? Siapa yang beramal pada dorban? Dorobtu juga, masa Zaid. Dorobtu juga, itu disebut amil, penyakit. Itu dibilang isim mansub. Mansub karena penyakit. Amil itu disebut penyakit. Fi'il sebelumnya itu disebut penyakit. Bisa. Yang penting isim mansub terletak setelah waw.
Mau antum akhirkan atau langsung. Ini maksudnya, ini kan contohnya. Doroba Zaidun wa aliyan. Maksud antum doroba Zaidun kalban wa aliyan. Begitu. Terserah. Yang penting kan maksudnya itu masalah susunan. Nanti antum akan tahu di buku berikutnya. Itu maf'ulun bih. Tidak harus setelah fi'il. Boleh dia sebelum fi'il. Itu kalau maf'ulun bih yang kita pelajari. Ini sekarang kita belum belajar susunannya. Kita sekarang ini belajar bagaimana ketentuannya kata itu menjadi maf'ul bih. Mutlak, li ajli, fi, ma'. Gimana ketentuannya? Ini dulu. Masalah susunan nanti bisa dibolak-balik. Nah. Otomatis masa fa'il. Kan sudah dibilang, tidak bisa fa'il dua tuh. Tidak bisa. Kan fa'il apa pengertian fa'il uluan? Isim marfu. Sekarang alian marfu? Tidak bisa, tidak mungkin. Paham kan? Sudah keluar. Kan tidak ada dua i'rab, satu saja di sini. Iya kan? Sudah uluan? Terus? Masih ada masalah? Mungkin uluan bilang, kan Ali juga memukul. Tahu kan bersama toh Zaid bersama Ali memukul. Walaupun tapi kan dia bukan marfu. Paham saudara? Bukan maknanya, marfu'nya. Ya kan? Seperti ini. Tidak harus. Tidak harus selalu sama. Tapi kalau dia menjadi maf'ul ajli, pasti sama. Nah, tidak harus sama. Misalnya gini toh. Zurtu Fudailan. Hubba aliyin lahu. Saya mengunjungi Fudail karena cintanya Ali kepadanya. Saya mengunjungi Fudail karena cintanya Ali kepadanya. Siapa yang cinta? Ali itu siapa yang kunjungi? Saya. Hati itu. Tapi beda pelaku. Sehingga tidak bisa jadi maf'ul li ajli. Nah, jangan bilang kalau hati pasti sama. Belum tentu. Kan sekarang ini adalah ciri sebagai dia maf'ul li ajli. Ini cirinya menjadi maf'ul li ajli. Harus sama pelakunya, harus sama waktunya. Paham maksudnya? Harus sebab terjadi pekerjaan sebelumnya, harus masdar, harus hati. Paham maksudnya? Ini yang terpenuhi, nanti bisa tidak terpenuhi. Sudah? Apa-apa saya tidak dengar? Sama aja pertanyaan sini tadi. Kita tidak dengar. Bisa maf'ul ma'a itu 5 kilometer setelahnya. Bisa maf'ul ma'anya di Jannatul Firdaus. Bisa maf'ul binya di Jannatul Firdaus. Maf'ul ma'anya di tanwir. Bisa. Nasami. Kan pengertiannya. Dia isim mansub setelah waw. Sudah dibilang itu dari tadi. Kan sudah dibilang setelah waw yang bermakna bersama. Harus itu, tidak boleh tidak. Kalau tidak terpenuhi, tidak jadi. Tidak jadi. Paham maksudnya? Enggak bukan dah. Bisa nanti semua saudara, semua ini bisa masuk. Dah, saya bisa bilang. Dorobtu Zaidan dorban amamal ustadi fil baiti. Paham ini? Wa aliyan ijlalan lah. Semua itu. Maksudnya maunya antum tidak bisa berkumpul. Semua bisa, jangan ke maf'ul bih. Semuanya bisa. Antum bisa katakan ya kalimat
Ada semua nanti maf'ul. Ada semua nanti maf'ul. Ya, dorobtu Zaidan. Maf'ul bih. Dah? Dorban. Maf'ul apa ini? Maf'ul mutlak. Dorobtu Zaidan dorban. Terus, ya, dorban apa lagi? Terus, maf'ul apa lagi setelahnya? Hah? Apa? Li ajli. Apa li ajli antum mau? Dorban khaufan. Ya. Minhu. Khaufan minhu amama al-ustadi. Amama al-ustadi yauma, ya, al-khomisi. Yaumal khomisi. Terus wa aliyan. Ada semua itu. Bihi mutlak li ajli. Terus fihi ma'a. Nah, sungguh saya pukul Zaid karena takut darinya di depan Ustadz pada hari Kamis bersama Ali. Maksudnya, dia heran kenapa bisa terus ada maf'ul bih. Bisa ada semua, jangan maf'ul bih, semuanya bisa ada. Tapi kan kalimat satu paragraf. Duh, yang ini contoh hanya 2 kata, 3 kata. Jadi antum maunya satu paragraf terus. Capek orang tulis. Paham saudara? Dah, ini akan tersusun. Dah, iya kan? Kita cukupkan subhanallah walhamdulillah.